Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Murad di channel Murad Official. Alhamdulillah, tidak lupa kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini kita masih diberikan atau dilimpahkan rahmat serta hidayahnya dan juga kesehatan hingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkonten ria kembali. Dan tidak lupa sholawat serta salam selalu kita panjatkan teruntuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita berharap kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di hari penghisaban. Baik teman-teman, begini, video ini sudah tidak asing, udah pernah saya unggah ya sebagai konten, berhubung karena banyak teman-teman yang bertanya kira-kira habisnya berapa dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang mengatakan itu buat konten sendiri, kenapa tidak diberikan keterangan dan lain sebagainya. Oke, saya akan berusaha untuk mengulasnya semampunya dan berusaha sesingkat mungkin, atau mungkin nanti ketika pembahasan saya ada yang kurang bisa ditanyakan di kolom komentar. Baik, langsung saja ya. Depan kita ini di video ini ya, ini adalah proses pemasangan besi siku dan dakebel. Untuk sikunya sendiri saya gunakan ukuran 4x4 dengan ketebalan 3 mili. Kenapa saya gunakan 3 mili? Karena saya beranggapan dengan 3 mili saya rasa sudah cukup kuat. Bagaimana saya bisa mengatakan itu? Oke, got depan rumah saya itu usianya sudah, artinya rumah yang saya pasangi tutup menggunakan besi siku ya, itu usianya sudah lebih dari 10 tahun. Dan sampai hari ini besinya masih bebek saja. Kita tahu ya, got itu airnya seperti apa, tidak perlu kita bahas. Yang pasti mudah sekali bisa membuat besi berkarat. Tetapi sampai hari ini besi itu masih utuh. Oke. Nah, satu itu. Yang kedua, besi ini adalah besi siku yang kita susun, artinya satu sama lain itu kita sambung dengan las. Jadi saya rasa cukup kuat dan akan susah kalau misalkan dia melendut. Apalagi bata ringan ini cukup benar-benar ringan untuk membebani besi siku tersebut. Nah, ini tampak dari bawah seperti ini ya. Itu kira-kira sisa bata ringannya 20 dikurangi 8 berarti sisa 16. Jadi yang tertahan itu adalah 4 cm dan 4 cm. Jadi total ada 8. Dan untuk bata ringannya saya menggunakan ukuran yang ketebalan 10 cm. Dan kalau panjang lebarnya umum ya sama ya, 20 x 60. Kalau nggak salah sih segitu. Ini proses pemasangannya sudah hampir selesai, dan perlu diketahui ini adalah lebar 3x9, yang di depan kita ini 3x9. Untuk biayanya dari mulai lantai kerja dari cakar ayam ya, cakar ayam, maksudnya suntikan cakar ayam hingga tiang betonnya. Nah, ini depan ini itu menghabiskan biaya 10 juta, itu material dan plus upah kerjanya. Untuk manpower atau tenaganya itu adalah 3 orang. Dari mulai bongkar, terus suntik, sampai berdiri ini. Sampai posisi ini ya, jangan berharap lebih. Cuman saya rasa itu sudah cukup murah, karena kemarin itu ada tetangga saya, dia minta dicor dengan dak konvensional itu
Bahkan dia ukurannya 7 kali 3. 7 kali 3 itu menghabiskan biaya 30 juta persis, bahkan bermasalah. Dalam artian bermasalah sampai situ, jadi sudah kehabisan dana. Nah, ini saya pribadi karena dananya tidak begitu banyak, jadi saya menggunakan duckable. Kalau mungkin saya banyak dananya, saya akan menggunakan duck konvensional. Cuman ini alternatif dengan dana yang cukup pas-pasan, tetapi tidak mengurangi kekuatan menurut saya, karena saya sudah mencoba menggunakan baja ringan. Ada videonya di salah satu konten saya, itu menggunakan rangka baja ringan dengan duckable. Dan bahkan sampai hari ini, mungkin lain waktu saya akan coba bikin konten lagi. Kondisi sekarang sudah semakin cantik lah. Berarti usianya sudah hampir, sekarang jalan 5 tahun yang pakai baja ringan. Dan ini duckable ini kondisinya sampai hari ini seperti ini. Maksudnya sudah mulai rapi ya, cuman belum diatapin, dan dia masih menggunakan peluran. Bahkan ketika terakhir dia selesai itu langsung kita dihantam dengan musim hujan terus menerus, yang kemarin tuh lumayan lebat menurut saya di daerah saya. Dan ada sedikit rembes-rembes, itu bukan karena rembesan dari duckable-nya, tetapi rembesan itu karena pembuangan air itu tersumbat. Bisa dicek di salah satu konten saya. Nah, kalau misalkan 10 juta itu apa sama temboknya? Enggak, temboknya lain sendiri. Seperti yang digambar ini sendiri. Enggak termasuk yang 10 juta tadi. Kalaupun tadinya saya berpikiran ini saya gunakan atap saja dulu biar yang lain selesai. Tapi karena nanggung, ya sudahlah. Ada salahnya misalkan saya pasang tembok seperti ini, nanti akan kalau ada rezeki lagi akan saya teruskan pelan-pelan. Jadi sisanya nggak terlalu banyak, intinya begitu. Ini proses pemasangan pembesian di atas. Jadi bersama dengan berdirinya bata hebel ya, bata hebel. Oh iya, untuk bata hebel yang di atas ini yang saya gunakan tembok ini, saya menggunakan dengan ketebalan 7 cm. 7 cm lebih kecil dari yang 10 tadi ya. Kenapa saya gunakan itu? Karena saya beranggapan agar tidak membebani yang di bawah. Makanya saya gunakan yang lebih tipis. Kalau untuk, ya mungkin ada pertanyaan, kira-kira aman nggak Bang? Kalau misalkan sisi keamanannya, saya rasa insya Allah aman lah ya. Dengan ketinggian itu saya tambah, tadinya 3 meter jadi tingginya itu persis sampai dak ini itu 4 meter. Jadi lumayan tinggi. Kalau ada orang jahil ya dia harus modal dengan tangga yang cukup lumayan tinggi lah. Yang nggak berpikiran, nggak kepengen sampai sejauh itu, saya cuma menjelaskan intinya ini aja, dan saya sekali lagi menyesuaikan budget saya. Saya pikir ini secara sisi finansialnya lebih ekonomis, ya sudahlah saya menggunakan sistem ini. Tapi sekali lagi tidak mengurangi kekuatan seperti dak konvensional. Dan untuk proses waktunya, kalau nggak salah dia memakan waktu 3 bulan dari mulai lantik kerja sampai terakhir pekerjaan. Nah, kalau kita lihat dari keseluruhan bangunan tambahan duckable ini ya, dari mulai sini sampai yang di awal pekerjaan itu luasannya adalah berarti 6 kali 6.
Dan atap rumah inti ini saya ganti, ini rangkanya, seperti juga yang saya bikin konten menggunakan atap dengan rangka yang super murah, budget sangat minim seperti ini. Itu menggunakan atap sopi-sopi ya, jadi cuman satu sisi kemiringan aja. Berarti kalau kita total sama aja kita atau saya membangun rumah lantai satu itu berukuran 6x6. Nah, oke. Untuk keseluruhan kira-kira berapa habisnya? Jadi pekerjaan ini yang memakan hampir atau 3 bulan dengan hampir ke 4 bulan dengan luasan anggaplah 6x6 ya, dengan kondisi seperti di video ini itu hampir 50 ke atas lah, hampir 60 juta. Jadi itu berarti pekerjaan kondisi gambar ini, terus nanti di video berikutnya itu akan ada kondisi sudah diatapin ya, terus kemudian termasuk pembersihan di bawah, perapian lah ya, perapian agar bisa ditempatin. Nah, sudah beratap seperti ini, terus kemudian pagar yang juga saya bikin konten itu menghabiskan dengan di angka hampir 60. Oke, itu aja ya, mudah-mudahan bisa menjawab teman-teman yang bertanya itu, dan mudah-mudahan bermanfaat, serta saya tidak bermaksud menggurui. Dan juga terima kasih sudah menyaksikan video ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.